Oke, selamat pagi semua. Apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Baik, jadi kita hari ini akan belajar inverse fungsi. Nah, kamu perhatikan contohnya baik-baik ya. Oke, selamat belajar. God bless you. Baik, definisi inverse fungsi adalah fungsi f memetakan a ke b dengan f x, y, di mana x elemen a dan y elemen b. Inverse dari fungsi f adalah f inverse memetakan b ke a dengan f inverse y, x, di mana y elemen b dan x elemen a. Nah, seperti diagram yang di bawah ini ya. Jadi, jika inverse suatu fungsi merupakan fungsi, maka inverse fungsi itu disebut fungsi inverse. Nah, jadi kalau dia fungsi bijektif, a dan b-nya itu berkorespondensi satu-satu ya. Baik, kita masuk kepada contoh. Diketahui fungsi f memetakan a ke b dinyatakan dalam pasangan berurutan. Ini dia ya, f sama dengan 0,2, 1,3, 2,4. Tentukan inverse dari f atau f pangkat min 1 ini dibaca inverse ya. Inverse f, begitu ya. Nah, jadi f inverse-nya adalah kebalikan dari si ini. Ya, koordinatnya itu jadi kebalikan dari 0,2 itu 2,0. Jadi tinggal kamu balikkan aja titik koordinat. Nah, jadi kalau 1,3 kita balikkan jadi 3,1. Nah, 2,4 kita balikkan jadi 4,2. Nah, begitulah dia. Nah, langkah-langkah menentukan f inverse x adalah yang pertama, kamu ubah dulu fungsi fx ke persamaan y sama dengan fx. Yang kedua, selesaikan persamaan tersebut untuk variabel si x. Nah, yang ketiga, setelah kamu memperoleh nilai x-nya nanti, kamu ganti dengan f inverse y. Dan langkah terakhir adalah kamu ganti variabel si y menjadi x. Jadi kita perolehlah f inverse x. Contoh inverse suatu fungsi, di sini ada contoh, diketahui fx sama dengan 3x kurang 1, tentukan inverse dari fx. Jadi kita cari kebalikan dari sini, inverse-nya itu berapa ya. Nah, oke, seperti langkah-langkah yang sudah kita bahas tadi, ada 4 langkah. Pertama sekali, harus kamu ubah dulu fungsi si fx ini ke dalam persamaan y sama dengan fx. Ya, langkah pertama itu tadi, kita ubah dulu menjadi y sama dengan fx. Nah, untuk selanjutnya, kita gantikan si fx itu ya. Maka ini jadi y sama dengan si fx itu adalah 3x kurang 1. Ini dia ya. Oke, nah setelah seperti ini, lalu langkah selanjutnya adalah selesaikan persamaan tersebut untuk variabel x. Jadi, si variabel x ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Maka ini jadi 3x sama dengan y ditambah 1 ya. Maka si x-nya sama dengan y tambah 1 per 3 gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita buat langkah selanjutnya, ganti si x dengan f inverse y ya. Itu langkah yang ketiga tadi. Jadi kita ganti ini jadi f inverse y sama dengan, kita tuliskan lagi, y tambah 1 per 3. Oke, jadi kan yang ditanya f inverse x ya. Jadi tinggal kita gantikan saja. Ini sudah y, ya udah tinggal kita gantikan saja. Maka kalau f inverse x-nya, ya f inverse x-nya itu sama dengan, ini ganti jadi x tambah 1 per 3. Nah, begitulah dia caranya ya untuk mencari f inverse x. Oke, coba kita perhatikan yang contoh nomor 2. Fx sama dengan 5x tambah 10. Kita ingin mencari berapa inverse-nya. Nah, langkah pertama tadi harus kita ubah dulu. Jadi, y sama dengan fx. Oke, lalu kita substitusi nilai fx-nya. 5x tambah 10. Nah, selanjutnya ini kita pindahkan ya. Atau begini, biar kamu lebih paham. Si y tetap di sebelah kiri. Y ini pindahkan ke kiri, positif pindah ke kiri jadi min 10. Sama dengan ini tetap 5x. Atau ini mis balikkan juga sama aja ya. Y kurang 10 sama dengan 5x. Atau 5x sama dengan y kurang 10, itu sama aja ya. 5x sama dengan y dikurang 10. Maka nilai x-nya sama dengan y dikurang 10 per 5. Oke, maka kita perolehlah f inverse y sama dengan y kurang 10 per
5. Maka kalau sudah Y langsung kita cari F inverse X-nya sama dengan X kurang 10 per 5. Itu ya. Nah, untuk contoh yang nomor 3, dia berbentuk pecahan, yaitu fx sama dengan 2x tambah 1 per 3x kurang 5. Nah, seperti biasa penyelesaian. Oke, pertama kita ubah dulu dia fx sama dengan y, ya kan? Y sama dengan fx. Maka si y sama dengan fx-nya adalah 2x tambah 1 per 3x kurang 5. Nah, selanjutnya, kalau seperti ini, karena dia pecahan, kita kali silang. Oke, kita kali silang ini ke bawah. Ini kan sebenarnya y per 1 ya, cuman satunya tidak ditulis, ini kali ke bawah. Oke, nah jadi kalau ini kita kali silang, maka ini jadi y dikali 3x kurang 5 sama dengan ini 1 kali ini tetap ya. 1 kali 2x tambah 1 itu tetap. Oke, sekarang kita distributifkan. Y kali 3x itu sama dengan 3xy. Y kali min 5 sama dengan min 5y. Sama dengan 2x tambah 1 ya. Ini tadi kita distributifkan. Oke, selanjutnya yang ada variabel-variabel x-nya ini kita pindahkan ke sebelah kiri ya. Yang enggak ada memuat variabel x kita pindahkan ke sebelah kanan. Oke. Maka ini tetap jadi 3xy ini positif, pindah ke sini jadi negatif 2x sama dengan ini min, pindah ke sini jadi positif, ini tetap positif. Oke, lalu ini kan sama-sama ada variabel x-nya. Si variabel x ini kita keluarkan ya, kita faktorkan. Miss buat di sini di depan. Oke, kali x kali berapa supaya 3x-nya berarti ini 3y kurang 2. Oke, jadi ini kalau kita kalikan x kali 3y sama dengan 3xy. X kali min 2 sama dengan min 2x ya. Itu memfaktorkan ya. Sama dengan 5y ditambah 1. Maka si x, ya karena ini sudah berkalian, maka si x sama dengan 5y tambah 1 per 3y kurang 2. Oke. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, kita masuk langkah yang ketiga. Nah, ini kita ubah si x tadi, kita ubah menjadi f inverse y sama dengan 5y tambah 1 per 3y kurang 2. Nah, kan ini kan sudah y semua ya. Y. Oke, jadi tinggal kita cari f inverse x-nya. Ya sudah, tinggal gantikan aja nih jadi x, ini jadi x. Maka f inverse x-nya adalah 5x tambah 1 per 3x kurang 2. Nah, jadi kalau tadi menggunakan langkah-langkah yang formal, jadi ini ada rumus cercepnya ya. Kalau berbentuk pecahan seperti ini langsung dapat kita tentukan inverse-nya tanpa menggunakan langkah-langkah ini. Ya, ini langkah-langkahnya. Tapi kalau bentuknya biar cepat, inilah dia. Jadi kalau ada nanti soalnya ax tambah b per cx tambah d, itu inverse-nya ini. Ya, kita buktikan sama-sama. Contohnya, yang pertama tadi juga kamu bisa buktikan dengan menggunakan rumus ini, hasilnya pasti sama. Ya. Oke, kita coba pada contoh yang keempat, fx sama dengan 3x kurang 4 per 5x tambah 2. Nah, coba kita menggunakan rumus ini ya. Jadi, pertama kita tandai dulu mana nilai A, B, C, dan D. Oke, nah di sini dia ya. A-nya 3, B-nya min 4, C-nya 5, dan D-nya 2. Nah, kalau seperti ini kita gunakan rumus bisa langsung dapat inverse-nya tanpa langkah-langkah yang tadi. Maka f inverse x itu sama dengan, kan yang di sini rumusnya min dx, min d. Ini kan positif, tapi di sini yang diminta negatif. Jadi min kali positif jadi min, berarti ini jadi min d-nya berapa? 2x tambah nilai b-nya. Ya, nilai b-nya min 4 ya. Berarti ini tambah min 4 per cx. C-nya berapa? Ya, C-nya 5. Berarti ini 5x kurang A. Nilai A-nya 3. Jadi, inverse-nya ini adalah, karena ini ada dua tanda,
kita sederhanakan lagi, maka inversi X-nya sama dengan min 2X, positif kali negatif jadi negatif, per 5X kurang 3. Cepat kan? Oke, jadi ingat rumusnya ya. Jadi ini gampang sebenarnya. Jadi ini balikkan, D sama A-nya aja balikkan. Ini sama-sama jadi minus, tapi C sama B-nya tetap. Oke, jadi ini kita lihat. Nah, jadi ini harus kita balikkan ya. Ini kita balikkan tapi sama-sama minus, maka F inverse X-nya sama dengan, oke, ini kita balikkan. 2 dan 5, berarti 5 ke atas, 2 ke bawah. Tapi ini sama-sama kali negatif. Ini kali negatif, jadi positif. Oke, ini juga kali negatif. Jadi negatif, karena tadi sama-sama negatif ya, berarti ini jadi kurang 2. Oke, setelah kalian balikkan, ini kan tetap tadi kan, berarti ini tambah 1, ini jadi tetap 3X. Jadi inverse-nya adalah 5X tambah 1 per 3X kurang 2. Sama nggak? Sama, 5X tambah 1 per 3X kurang 2. Nah, coba ini kita buat jadi cepat ya. Maka F inverse X-nya sama dengan, oke, ini langsung balikkan. Ya, tapi sama-sama kali negatif. Ini kali negatif, berarti jadi positif ya. Ini berarti jadi 3X, ini tetap, ingat yang ini tetap. Oke, yang di bawah sini juga tetap. Cuman ini yang kau balikkan kan? Ini si 5X dan si 3 ini kali negatif juga, jadi min 5. Oke, jadi dengan menggunakan rumus sudah langsung dapat ini inverse-nya. Oke, untuk contoh nomor 6, fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 1. Oke, pertama sekali kita rubah dulu menjadi y sama dengan fx. Lalu seperti ini ya. Maka ini jadi y sama dengan fx-nya. 2x pangkat 3 kurang 1. Oke, kita pindahkan 2x pangkat 3-nya ya. Ini jadi, atau seperti ini. Pindahkan ini jadi y min 1 pindah ke sini jadi positif sama dengan 2x pangkat 3. Atau ya, ini kita balikkan juga sama saja. 2x pangkat 3 sama dengan y tambah 1. Maka dari sini kita peroleh x pangkat 3 sama dengan y tambah 1 per 2. Atau x sama dengan akar pangkat 3 dari y tambah 1 per 2. Nah, setelah ini kita peroleh lah, karena di sini sudah y semua, langsung masuk ke F inverse Y-nya sama dengan akar pangkat 3 dari Y tambah 1 per 2. Setelah ini tinggal kita gantikan, maka inverse si X sama dengan akar pangkat 3 dari Y tambah 1. Oh no, ini X ya, karena sini X, jadi ini X tambah 1 per 2. Oke, untuk yang soal nomor 7, fx sama dengan x kuadrat kurang 6x kurang 2. Nah, jadi pertama sekali ini harus kita faktorkan terlebih dahulu. Kita faktorkan ya. Oke, jadi dua bilangan kalau dia ditambahkan min 6, kalau dikalikan min 2 itu nggak ada. Jadi ini harus kita gunakan untuk melengkapkan kuadrat sempurna ya. Ini coba dulu kita faktorkan dengan menggunakan kuadrat sempurna. Oke, masih ingat ya caranya seperti pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Ini jadi x kuadrat kurang 6x sama kurang 2 sama dengan 0. Ini kita kuadratkan, ini berarti jadi x kuadrat kurang 6x sama dengan ya 2. Ini kan negatif, pindah ke sini positif. Melengkapkan kuadrat sempurna, ingat kembali ya. Kita tambahkan setengah dari b, baru dikuadratkan gitu kan. Berarti ini jadi x kuadrat kurang 6x tambah setengah dari sini. Setengahnya ini kan 3, baru kuadratkan lagi. Berarti 3 pangkat 2 berapa? 9. Itu ya, ingat pelajaran sebelumnya. Ini juga kita tambahkan dengan 9. Maka ini sudah bisa kita faktorkan. X kuadrat kurang 6x tambah 9. Ini kalau difaktorkan menjadi x kurang 3 kuadrat sama dengan 11 ya. Jadi kalau ini dikuadratkan hasilnya yang di atas inilah. Atau bisa juga kita ubah menjadi x kurang 3 kuadrat. Ini pindah ke kiri jadi kurang 11 sama dengan 0. Nah, jadi yang kita gunakan nanti ini ya. Itu yang kita gunakan nanti ke fungsi yang di atas. Oke, maka kita selesaikan langkah-langkahnya tadi. Pertama kita ubah dulu y sama dengan fx, maka y sama dengan fx-nya mana? Fx-nya ini yang sudah kita kuadratkan, yaitu
X kurang 3 kuadrat dikurang 11. Ini ya. Oke, selanjutnya 11 ini bisa kita pindahkan ke kiri. Berarti ini jadi Y, ini negatif, pindah ke sini jadi positif. 11 sama dengan X kurang 3 pangkat 2. Oke, maka ini atau bisa kita pindahkan juga sama saja ya. Ini jadi X kurang 3 kuadrat sama dengan Y tambah 11, sama saja ya. Maka kalau ini dikuadratkan berarti muncul akar ya. Maka X kurang 3 sama dengan plus minus ya. Jawaban akar itu selalu 2, positif dan negatif. Akar dari sini Y ditambah 11. Maka si X-nya sama dengan plus minus akar dari Y tambah 11. Ya, ini negatif, pindah ke kanan jadi positif 3. Oke, maka si F inverse Y-nya, kalau udah seperti ini, jadi kita masuk ke langkah selanjutnya. F inverse Y-nya adalah plus minus akar dari Y tambah 11 tambah 3. Atau F inverse X-nya kita peroleh plus minus akar dari Y ditambah 11 tambah 3. Oke, jadi untuk latihannya ada 3 soal. Kamu tentukan inverse dari fungsi yang pertama, fx sama dengan 2x kurang 4. Yang kedua, gx sama dengan 6x kurang 3 per 2x tambah 1. Itu gunakan langkah-langkahnya ya, jangan carcep. Yang ketiga, px sama dengan x kuadrat kurang 4x kurang 5. Oke, kamu kerjakan dan nanti kamu kirim. God bless you.